Mencintai agama Islam tetapi tidak dicintai Allah. Mungkin judul kajian di atas ini orang-orang agama aliran semuanya tidak ada yang yakin. Saya Abdul Hadis bin Abdul Latif dari dulu kajian itu yang sebenarnya termasuk menasehati dengan secara kasar terhadap umat Islam apapun alirannya. Yang ternyata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak diyakini dengan ancaman apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala membisikkan ke dalam hati nuraninya. Mungkin baru sadar kesalahannya, sungguh benar-benar kekuatan Dajjal mengalihkan perkataan wasamina wa aktona yang sebenarnya untuk meyakinkan dua kalimat syahadat malah disimpangkan untuk meyakini agama alirannya. Sungguh Dajjal benar-benar membutakan mata hati umat Islam yang kurang iman. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala pun dilarang untuk melakukan larangan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyadarkannya sebagai surat Asy-Syura 42 ayat 6. Ini menjadi suatu kesadaran saya Abdul Hadis bin Abdul Latif. Nabi saja dilarang untuk menyadarkan mereka, yang menjadi emosinya para alim ulama Nahdlatul Ulama dan umat Muhammadiyah menjadi sewot karena mereka pun mendirikan ulama baru dengan tujuan merubah yang mereka tempati itu akan membentuk negara dalam negara apalagi negara Islam. Bahkan di setiap negara lain pun resah dengan baru merendahkan ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan asap yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Quran Surat Al-An'am 6 ayat 70, maka inilah bahwa umat manusia yang munafik itu yang mencintai agama Islam yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka hati nuraninya tertutup grup Dajjal yaitu iblis, setan dan manusia yang bersekutu dengan jin kafir. Manusia yang bersekutu dengan trio Dajjal membuat grup pemimpin-pemimpin sebagaimana surat An-Nahl 16 ayat 63 artinya, demi Allah sesungguhnya kami mengutus rasul-rasul umat-umat sebelum engkau, Muhammad, tetapi setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan yang buruk sehingga dia, setan, menjadi pemimpin mereka pada hari ini dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Di mana mereka yang agamanya aliran tidak adanya mengenal firman di atas ini tetapi mereka mengakui sangkaan-sangkaan yang bermodalkan apapun yang tidak sesuai dengan hati nurani mereka mengatakan taunya hanya bid'ah, haram, tidak sesuai dengan dalil yang mereka dipuja-puja, mereka sendiri tidak pernah membawa hadis ya takut karena hadis mereka itu palsu, yang anehnya sholawatan hukumnya haram, lucunya lagi minum kopi itu haram karena di zaman Nabi Muhammad itu tidak ada yang minum kopi, kendaraan, apapun hukumnya haram. Mereka sendiri pakai kacamata itu tidak merasa haram, sedangkan orang ahli mengharamkan ke pasar naik taksi. Inilah yang dikatakan mereka mencintai agama Islam tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencintai mereka. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar adalah Rasul-Nya dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Surat Al-Munafikun 63 ayat 1 di sini di bawah surat ini mereka selalu menyalahkan apapun yang tidak berkenan pasti mempertanyakan sesuatu yang tidak sesuai itu mukanya meradang seolah agama dirinya lah yang diakui kebenarannya yang lain salah, makanya diturunkanlah surat di bawah ini artinya. Tidak ada yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir, karena itu janganlah engkau Muhammad tertipu keberhasilan oleh usaha mereka di seluruh negeri. Quran Surat Al-Ghafir 40 ayat 4. Yang ternyata agama dirinya lah yang bermasalah di seluruh dunia tidak ada yang menyukai atau tidak ada yang menyenanginya. Saya Abdul Hadis bin Abdul Latif tidak mengajak lain sadar karena ini semuanya ujian dari Allah untuk sampai di mana mereka mengikutinya menunggu kematian atau sadari diri karena para malaikat semuanya telah menawarkan diri untuk membinasakan kaum baru agar tidak mengganggu lagi sama ulama-ulama namun Allah melarangnya dengan firman-Nya, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang aku ciptakan sendirian. Surat Al-Mudatsir 74 ayat 11. Di mana-mana musibah, banjir, gempa bumi, longsor, hujan petir serta angin topan menghantam banjir yang menghanyutkan yang mereka bangga-banggain seperti bangunan rumah,
Gedung, kendaraan bahkan nyawa pun ikut tersapu oleh dahsyatnya air bahkan hingga gedung-gedung. Jembatan roboh semua harta bendanya habis entah kemana yang dibangga-banggakan semuanya pindah tempat yang sulit dicari karena terseret banjir. Yang semuanya diperlihatkan melalui HP yang canggih. Dengan diperlihatkan kepada semua umat manusia tanpa memandang agama apapun bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan apa sebenarnya bencana alam itu. Kalau menurut saya Abdul Hadis bin Abdul Latif, bencana itu adalah timbul atau menimbulkan menggugah hati untuk mengeluarkan doa-doa bagaimana agar anak-anak, saudara, bapak dan ibunya selamat dari amukan bencana tersebut, dan banyak lagi doa-doa yang dipinta khususnya umat yang merasa Tuhan Allah yang bisa menghentikan bencana tersebut, bukan Tuhan agama aliran lain.